Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan memuliakan Tuhan lewat pujian kita dan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Galatia 3 ayatnya yang ke-26. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ucapan Paulus kepada jemaat yang ada di Galatia luar biasa sekali. Ucapan itu mengatakan bahwa kamu adalah anak-anak Allah. Tentu kita harus merenungkan satu hal. Apa yang menjadi dasar sehingga kita disebut sebagai anak-anak Allah? Karena jika kita melihat kepada pribadi Yesus Kristus, hal itu pula yang dipakai oleh si iblis untuk mencobai dia. Jika engkau benar anak Allah. Kita boleh belajar dari jemaat yang berada di Galatia bahwa sebenarnya ada hal yang kacau dalam pemahaman mereka sebelum mereka memahami dan menyadari tentang diselamatkan hanya oleh karena anugerah. Bahwa kita tidak dibenarkan karena melakukan hukum Taurat, tetapi karena iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Di sanalah sebenarnya yang menjadi letak atau dasarnya. Karena anak adalah bagian dari penerima janji itu, tentu kita harus melihat kepada latar belakang terkait tentang mengapa hal itu dijanjikan. Paulus mengatakan suatu hal yang sangat penting dalam Galatia pasal yang ketiga ini, bahwa ternyata janji itu terlebih dahulu, setelah itu baru hukum Taurat. Janji kemudian hukum Taurat. Bahwasanya janji itu telah terbit 430 tahun sebelum hukum Taurat itu diserahkan atau diberikan kepada Musa. Apakah yang pertama itu dibatalkan oleh yang kedua? Karena ini adalah apa yang disampaikan oleh Allah, hal ini tidak dapat dibatalkan. Sehingga kita melihat satu hal yang begitu relevan, bahwa sebenarnya konsep janji itulah yang kita harus tangkap. Bukan konsep tentang hukum Taurat. Mengapa demikian? Karena ternyata Paulus ingin menekankan satu hal, aspek janji, yakni anak yang dimaksud bukan kepada seluruhnya, tetapi merujuk kepada satu orang, yakni Yesus Kristus. Dan dialah yang menggenapi itu semua. Dan apa fungsi atau peranan dari hukum Taurat itu? Fungsinya adalah untuk menjaga kita atau mengawasi kita supaya kita tidak terjebak kepada tindakan-tindakan yang tidak bermoral. Di sana ada kaidahnya. Di sana kita melihat relevansinya. Sehingga Paulus mengatakan suatu hal yang sangat penting. Kamu adalah anak-anak Allah. Saudaraku yang terkasih, kita semua telah ditebus di dalam darah Yesus Kristus. Iman percaya kita menjadi dasar, dan di sanalah sebenarnya keabsolutan itu nyata. Ketika kita beriman kepada Yesus Kristus, kita berjalan bersama Dia. Kita menggantungkan diri kita dengan Dia. Kita berada di dalam hidup yang 100%, bukan 99,9%. Artinya, tidak ada keraguan apapun.
Jika dia berkata ya, maka kita adalah ya. Jika dia berada di kanan, kita berada di kanan. Itulah sebenarnya letak dari iman percaya itu, bahwa aku menaruh seluruh hidupku kepadanya, dan apapun yang dia kerjakan, aku berada di dalam rencana dan rancangan itu, dan aku menerima apa yang dia telah terima. Itulah iman percaya kita. Kita menerima akan apa yang diterima oleh Yesus Kristus. Kita menerima akan pemenuhan yang diterima oleh Yesus Kristus. Saya orang berdosa, saya tidak bisa melakukan seluruh tuntutan hukum Taurat. Tetapi karena Kristus, aku berada dalam garis janji yang dimaksud dalam perkataan Allah kepada Abraham, bahwa aku adalah anak-anak Allah karena Yesus Kristus. Mari kita merenungkan ini, Bapak Ibu, sehingga kita akan menikmati perjalanan hidup ini. Kita akan semakin memperbaiki diri kita supaya kita tidak mempermalukan Bapa yang sesungguhnya yang telah memberikan anugerah penebusan itu kepada kita. Tuhan Yesus memberkati kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa. Engkau telah boleh mengkoreksi kami, karena banyak di antara kami yang ingin mendasarkan segala sesuatunya perihal tentang keselamatan bertitik tolak pada perbuatan. Tuhan, Engkau telah memberikan kepada kami pemahaman yang sangat mendalam bahwa seluruh itu adalah pekerjaan-Mu, dan kami menerimanya karena Engkau menunjukkan belas kasihan-Mu kepada kami. Terima kasih Bapa. Kini kami disebut sebagai anak-Mu karena iman percaya kami kepada anak-Mu yang tunggal itu. Pelihara kami ya Tuhan, supaya kami tidak disesatkan oleh pemahaman-pemahaman yang berkembang di dunia ini, tetapi kami semakin yakin dan teguh untuk dapat menghadapi segala hal yang akan terjadi. Terpuji Engkau Bapa di